Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Asal dari keterangan di atas, maka hendaklah engkau memeras kekuatan, artinya bersungguh-sungguh dalam menempuh jalan yang sulit, yang sangat panjang ini. Sebab Aqabah itu artinya jalan sulit. Sebab jalan sulit ini merupakan Aqabah, jalan sulit paling besar dan paling banyak mengeluarkan biaya, paling banyak afat, penyakit dan fitnahnya, cobaannya, godaannya. Orang-orang yang mengalami kerusakan dan terputus dari jalan kebenaran, artinya orang-orang yang terhalang untuk mencapai tujuan mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala, orang-orang yang terhalang mencapai tujuan daripada menuntut ilmu agama, orang-orang yang terhalang mencapai tujuan daripada istiqamah dalam ibadah, itu hanyalah disebabkan oleh pengaruh dunia atau pengaruh lingkungan atau godaan syaitan atau nafsu. Empat perkara itu yang salah satunya menghalangi, merintangi orang yang berjalan menuju keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang terputus daripada istiqamah karena dihalangi oleh salah satu yang empat perkara tadi. Nah, berjuang bersungguh-sungguh mengatasi empat perkara yang menghalangi itu merupakan sesuatu jalan sulit yang paling besar. Aku telah menuturkan dalam kitab-kitab yang kukarang, ujar Imam Ghazali, bagian dari kitab Ihya Ulumuddin, Al-Asrar dan Al-Qurbah ilallah, keterangan-keterangan yang bisa mendorong hamba untuk menaruh perhatian terhadap pemerasan kekuatan ini. Sedangkan maksud kitab ini, Minhajul Abidin, adalah aku memohon kepada Allah semoga Dia berkenan memberitahukan kepadaku tentang rahasia mengobati nafsu, dan semoga Dia Allah berkenan membuat diriku baik serta membuat baik kaum muslimin dengan lantaran aku atau sebab dari aku. Karena itu dalam kitab ini aku hanya menerangkan faidah-faidah yang ringkas lapaznya, namun banyak maknanya yang dapat memuaskan orang yang merenungkan serta menempatkannya pada jalan yang jelas, insyaallah ta'ala. Pasal ini khusus menerangkan faidah-faidah yang ada hubungannya dengan perawatan diri dari pengaruh dunia.
bagaimana caranya mengatasi pengaruh dunia sehingga kita beribadah bisa istiqamah, sehingga kita beribadah bisa terus-menerus tepat waktu, sehingga kita bisa menuntut ilmu sampai kepada tujuan. Diperlukan cara-cara untuk mengatasi pengaruh duniawi yang selalu datang menggoda, mengganggu kita. Yang kedua, pengaruh lingkungan. Lingkungan itu termasuk lingkungan yang paling dekat adalah pasangan, anak atau istri atau suami, orang tua, keluarga, jiran, tetangga, masyarakat umum. Pengaruh lingkungan itu seringkali menghalangi kita untuk selalu istiqamah dalam ibadah, untuk terus-menerus dalam menuntut ilmu. Kadang-kadang kita dipengaruhi oleh orang-orang sekeliling kita, seperti apa yang disabdakan Rasul sallallahu alaihi wasallam, yang artinya, ujar Nabi, satu saat nanti akan ada masanya di mana hancurnya seseorang itu di tangan orang tuanya, hancurnya seseorang di tangan anak istrinya. Nah, ini artinya apa? Bahwa pengaruh lingkungan, pengaruh orang-orang sekelilingnya yang membuat dia tidak bisa istiqamah dalam beribadah, tidak bisa istiqamah dalam menuntut ilmu. Karena tuntutan anak, kadang-kadang orang tua melengahkan, melalaikan ibadah. Karena tuntutan pasangan, tuntutan istri, seorang suami kadang-kadang rela meninggalkan ibadah. Karena tuntutan orang tua, kadang-kadang seorang anak terputus daripada sekolah, daripada menuntut ilmu, daripada beribadah. Nah, itu pengaruh lingkungan. Yang ketiga, ajakan syaitan. Dan yang keempat, godaan nafsu. Nah, dalam bab ini, dalam pasal ini Imam Ghazali akan menyimpulkan bagaimana secara ringkas cara-cara agar kita bisa mengatasi pengaruh duniawi, pengaruh lingkungan, pengaruh ajakan syaitan, dan godaan nafsu. Dalam masalah dunia, memang seharusnya engkau berhati-hati dan zuhud. Dunia dimaksud di sini adalah ibaratun an kulli ma fi wajhil ardi minal mushtahayati wal lazzati wa asnafil amti'ah allati tashtahiha an-nafsu wa tamilu ilaiha wa tahrisu 'alaiha. Pengertian dunia yang melingahkan kita, dunia yang mempengaruhi kita, itu pengertiannya adalah sesuatu yang ada di bumi ini, di permukaan bumi ini, daripada hal-hal yang diingini, kelezatan, macam-macam harta benda yang kepingin akan dia oleh nafsu dan cenderung kepadanya. Nah, itu dunia. Karena kita ingin mendapatkan sesuatu, keinginan kita daripada yang di permukaan bumi ini, nah dunia ngarannya, seringkali kita terlalaikan tugas kita beribadah kepada Allah. Dalam masalah dunia, memang seharusnya engkau berhati-hati dan zuhud. Kita ambil dunia yang mendukung kita untuk ibadah.
kita ambil dunia ini, dunia yang membantu kita untuk meningkatkan ketakwaan kepada Allah. Kita jauhkan dunia yang mana dunia itu menyibukkan kita daripada ibadah. Itulah inti daripada zuhud itu. Bukan zuhud itu anti 100% kepada dunia, bukan itu. Zuhud itu artinya mengambil dunia yang mendukung untuk ibadah, menjauhkan dunia yang melalaikan kita untuk ibadah. Mana dunia-dunia, mana harta benda, mana usaha yang membuat kita lingah kepada Allah, nah itu yang mesti kita jauhi. Mana dunia yang membuat kita ini makin dekat kepada Allah, nah itu dunia kita ambil. Sebab urusan diri engkau tidaklah sunyi dari 3 hal. Artinya kita ini kada terlepas antara salah satu di antara 3. Di manakah kita masuk antara 3 itu, dan masing-masing ada cara yang dipakai untuk menghindari pengaruh dunia. 1. Ada kalanya engkau termasuk orang yang mempunyai kewaspadaan dalam keadaan ini. Nah, selama ini kita orang yang waspada. Selama ini kita sudah berhati-hati. Mana dunia yang membuat kita jadi maksiat, mana dunia yang membuat kita lalai, mana dunia yang membuat kita makin dekat kepada Allah, mana dunia yang mendukung kita untuk ibadah. Kita sudah waspada, sudah mengetahui itu. Cukuplah bila engkau mengetahui bahwa dunia itu musuh Allah. Perkara-perkara harta benda, pekerjaan dan usaha yang membuat kita lingah kepada Allah, itu dunia musuh Allah. Kenapa dunia dikatakan musuh Allah? Karena dia menghalangi orang untuk takwa, menghalangi orang untuk selalu beribadah. Makanya Allah musuh kepada dunia. Dan dunia bukan hanya musuh Allah, tetapi juga musuh para aulia Allah. Kenapa dunia itu musuh aulia Allah? Karena membuat aulia Allah itu menahan yang sakit terhadap godaan dunia. Dan dunia juga musuh Allah. Dunia juga musuh Allah. Karena dunia itulah yang membuat musuh Allah terjerumus ke dalam lubang atau jurang kebinasaan. Nah, itu semuaan musuh dunia ini. Lawan Allah musuh, lawan aulia Allah musuh, lawan musuh Allah pun musuh juga. Padahal Allah adalah kekasih yang menolongmu. Padahal Allah adalah kekasih yang menolongmu. Dunia selalu menentang apa yang menjadi tuntutan akal engkau. Dunia selalu menentang apa yang menjadi tuntutan akal engkau. Tuntutan akal apa? Tuntutan akal bahwa setiap orang itu mesti mencintai orang yang berbuat baik kepadanya. Itu tuntutan akal. Kita kalau berakal mesti cinta kepada orang yang berbuat baik kepada kita. Nah, dunia menghalangi
agar kita jangan cinta kepada orang yang berbuat baik kepada kita. Nah, ini tuntutan akal dihalangi oleh dunia. Siapa orang yang paling baik kepada kita? Ialah Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena Allah menciptakan kita, Allah senantiasa membantu, menolong, memberi rezeki kepada kita. Allah memelihara kita tanpa sedikit pun minta pamrih kepada kita. Jadi orang yang paling baik kepada kita adalah Allah. Akal menuntut agar kita mencintai Allah. Nah, dunia ini yang menentang, dunia yang menentang. Kehendak dunia kita kada perlu berbuat mencintai orang yang baik kepada kita. Yang kedua, atau ada kalanya engkau termasuk orang yang bercita-cita luhur dan sungguh-sungguh dalam beribadah kepada Allah. Nah, kalau kita tergolong sudah orang yang punya tujuan luhur, yaitu untuk makrifat kepada Allah. Sekarang ini posisi kita orang yang sungguh-sungguh beribadah kepada Allah. Nah, bagaimana kita menyikapi, menghadapi pengaruh dunia agar jangan terbujuk, tergoda dengannya? Kalau demikian cukuplah bila engkau mengetahui bahwa dunia itu karena jahatnya mencegah engkau dari kehendak beribadah. Karena jahatnya dunia itu mencegah kita untuk kehendak beribadah. Pemikiran terhadap dunia juga bisa menyibukkan dan melupakan ibadah serta melalaikan berbuat kebaikan. Itu baru pemikiran. Kita nih memikirkan dunia itu sudah mengganggu ibadah, mengganggu kehusyuan ibadah, ketentraman hati dalam ibadah terganggu dengan sebab hanya memikirkan dunia. Belum lagi keadaan dunia itu sendiri. Kita nih hanya hendak menukar barang, Nang barang tadi termasuk bagian daripada dunia. Kita hendak menukar barang itu memikirkan sudah terganggu ibadah kita. Belum lagi ada barangnya, pikiran sudah terganggu, sembahyang sudah kada khusyuk, ibadah sudah kada aktif lagi, hanya memikirkan itu, apalagi datang barangnya kayaknya. Nah, itu kejahatan dunia ini. Yang ketiga, ada kalanya engkau termasuk orang yang lalai terhadap Allah, tidak memiliki penglihatan hati yang bisa digunakan untuk memandang hakikat, dan tidak mempunyai tekad yang mendorong engkau buat meraih kemuliaan diri. Nah, kalau kita termasuk golongan yang ketiga nih, selamanya kita kadang memikirkan ibadah, mbahanu hendak, manu kada belah hendak, gawe belah kuler perai. Nah, kita ada peduli. Kadang kita keinginan untuk terus menerus, kadang berisi mata hati yang bisa memandang kepada hakikat. Kadang cita-cita untuk suatu saat kena makrifat kepada Allah. Nah, amun kita golongan yang ini, kayak apa caranya supaya kita terhindar dari pengaruh dunia? Nah, cukuplah engkau mengetahui bahwa dunia itu tidak kekal selamanya. Boleh jadi dunia meninggalkan engkau, atau engkaulah yang meninggalkannya. Itu kada boleh tidak. Dunia ini bila kada inya yang meninggalkan kita, atau kita yang meninggalkan inya. Sebagaimana kata Hasan al-Basri, jika dunia itu tetap padamu, tetapi engkau tidak akan kekal di dunia, apa gunanya?
engkau senantiasa mencari dunia dan menggunakan umur yang mahal harganya buat mencari dunia. Sangat sayang menyia-nyiakan umur nang kada dijual orang. Di mana-mana orang kada dijual umur dan kada nang bisanya membaiki, memanjangi umur itu. Kalau umur ini kita gunakan hanya untuk mencari dunia, maka itu adalah sesuatu kerugian yang sangat besar. Alangkah indah syair berikut ini. Habid dunya tusaku ilaika afwa, alaysa masiru zaka ila zawali. Fama tarju bi'aishin laysa yabqa, washikan qad taghayyarahu al-layali. Wa ma dunyaka illa mithlu zillin azallaka summa azana birtihali. Artinya, anggaplah dunia itu digiring datang kepadamu dengan melimpah ruah. Nah, kita anggap dunia datang kepada kita melimpah ruah tanpa kita usahai datangan dunia. Tidakkah akhirnya akan menjadi musnah? Tidakkah akhirnya akan menjadi binasa? Lalu apakah yang engkau harapkan dengan kehidupan yang tidak kekal? Sebentar saja malam akan mengubahnya. Duniamu hanyalah bagaikan bayangan yang menaungimu di waktu panas, lalu sebentar kemudian menyingkir. Jadi untuk orang yang berakal sempurna, tidak sayogianya bila mudah terbujuk dunia sehingga meninggalkan ibadah kepada Allah. Untuk orang yang berakal sempurna, akal itu mesti sempurna. Bila kurang sedikit saja, manusia itu kada normal lagi. Ada orang bertelanjang di Kartak, itu orangnya kurang ya. Nah, ya Allah tuh orangnya kurang ya, kurang akal. Artinya akal kalau kurang sedikit saja kurang bertelanjang. Jadi akal itu mesti sempurna. Cuma ada orang yang kurang akal, hanya merusak jasmani, yang bertelanjang, karta kucia, itu akal kurang, tapi yang diganggunya jasmani. Yang lebih berbahaya, orang itu kurang akal, yang diganggunya rohani. Nah, ini paling berbahaya. Kalau akal kita kurang, yang diganggunya cuma jasmani, itu ada untungnya. Sembahyang kada wajib lagi inya, puasa kada wajib lagi inya, minum apa aja inya boleh. Ini kada kurang sudah akalnya. Itu kalau akalnya kurang, nang diganggunya jasmani. Tapi yang paling banyak itu adalah kurang akal, dan akal yang kurang ini mengganggu rohani. Banyak orang nang hatinya, rohnya bertelanjang, kuciak-kuciak, kita benar ada tahu. Walaupun pada zahirnya pakaiannya rapi, pakaiannya bersih, orangnya rapi, orangnya bersih, padahal hatinya gila orang itu. Nah, akalnya kurang, tapi akalnya menghantam rohaninya. Nah, kalau orang yang berakal sihat, berakal sempurna, pasti kada akan mau terbujuk dengan dunia yang membuat dia lalai dan lengah beribadah kepada Allah. Itu pasti sudah, itu tuntutan akal. Ada orang yang siang hari siang malam bekerja, kada tahu lagi dia kewajiban, itu orang gila. Tapi yang gilanya rohaninya kegilaan.
banyak orang, tapi rohaninya yang dimakannya, yang diganggunya. Untuk orang yang berakal sempurna, tidak sayogianya bila mudah terbujuk dunia sehingga meninggalkan ibadah kepada Allah. Jadi dunia ambil saja, dunia cari saja, kalau itu untuk membantu kita mendekatkan diri kepada Allah. Tapi kalau sudah dunia itu kita cari, kita sudah menyia-nyiakan aturan Allah, itu jelas sudah dunia yang mal'unah, dunia yang terkutuk. Mencarinya saja kita sudah terbengkalai semuaan. Mencarinya saja sudah kada haji lagi, sudah sembahyang kada karuan lagi, hanya mencarinya. Begitu dapat kayaknya makinnya lagi. Sesuatu yang baik itu biasanya dimulai dari awal. Dengan niat yang baik akan berakhir dengan baik. Nah, ini dunia kadang-kadang mencarinya aja sudah masalah. Dapat barangnya makin tambah masalah lagi. Tanda dunia yang baik itu adalah mencarinya kada mengganggu kita. Nah, dapatnya karena tentu kada akan mengganggu kita juga. Nah, itu yang dimaksud, yang dicari. Imam Yahya bin Mu'az berkata, al-aqil al-musib man amila thalatha. Orang berakal bujur, akal sihat, itu orang yang melakukan 3 hal. Pertama, tarkud dunia qabla an tatrukah. Itu orang berakal yang bujur ngarannya. Dia meninggalkan dunia sebelum dunia meninggalkan dia. Dia menjauhi dunia terlebih dahulu sebelum dunia menjauhi dia. Anda nang kebakakarasan, kada akan memisahi dunia. Akhirnya bisa dunianya yang diambil orang bakakarasan, atau inyaknya bakakarasan meninggalkan dunia dipaksa orang. Nah, hendaknya itu adalah sebelum dunia itu berpisah dengan kita, kita terlebih dahulu sudah meninggalkan keinginan kepada dunia itu. Kayak orang misalnya juara bertahan, kayak apa aja kuatnya juara bertahan itu pasti kalah akhirnya. Orang juara tinju, juara dunia, setahun pertahankan gelarnya, menang. Tahun berikutnya menang pulang. Tapi ingatkanlah, karena kalah ujungnya. Kenapa? Umurnya pasti bertuha. Umur bertuha, tenaganya pasti berkurang. Nah, petinju yang bujuran itu mengundurkan diri berdahulu sebelum dikalahkan orang. Tenang pintar karena. Nah, ini pacang kalah seorang sulingna, baik mundur berdahulu. Kada berbinjo-binjo muha. Bila kita kada meninggalkannya, pasti meninggalkan kita. Orang yang pintar itu, ujar Imam Yahya bin Mu'az, orang yang meninggalkan dunia sebelum dunia yang meninggalkan dia. Yang kedua, wabana qabran qabla ay yadkhula fihi. Nah, dia membangun kubur sebelum dia masuk kubur. Ulah dahulu kubur tuh sebelum mati. Bukan artinya kita menukar tanah, bahwa kubur ditabuk berdahulu sebelum mati. Bukan itu maksudnya. Maksudnya kita maulah kubur sebelum kita masuk kubur. Kita sudah menyiapkan segala sesuatunya sebelum kita menempati kubur itu. Kita siapkan dulu ini perabotnya, ini kipas anginnya, ini banyunya, ini sagan ininya. Begitu kita masuk kubur sudah nyaman. Fasilitas dalam kubur sudah lengkap, mengalir.
oleh itu kita belum siap kenapa-napa, masuk ke dalam kubur. Nah ini yang berat. Kalau sudah siap semuaan, sudah dibangun kubur itu, kita masuk, kada jadi masalah. Yang ketiga, warda khalikah wa arda khalikahu qabla ayyalqah, dia membuat ridha Tuhannya sebelum berjumpa dengannya. Nah, itu orang pintar ngarannya. Ini Pak aku pajang bertemuan lawan orang itu nah. Sebelum bertemuan ulah cara dulu kayak apa supaya si jin itu ketujuh. Kita nak bertemuan Tuhan, pasti bertemuan Tuhan. Nah sebelum kita bertemu Tuhan, kita senangkan dulu Tuhan dengan macam-macam perilaku, macam-macam perbuatan. Karena bila bertemuan, oh lalu nyaman. Wa arda khalikahu qabla ay yalqahu. Nah, itu orang yang berakal seperti itu. Benar sekali orang yang mendendangkan syair adwathu naumin aw kazillin zailin innal labida bimithliha la yuhda'u. Dunia itu bagaikan mimpi dalam tidur atau seperti bayangan yang sebentar lagi hilang. Orang yang waras akalnya tidak pantas terbujuk dunia. Nah, yang ketiga, adapun syaitan, maka memadailah bagi engkau apa yang difirmankan Allah Ta'ala kepada Nabi-Nya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa qur rabbi a'udzu bika min hamazatis syayatin wa a'udzu bika rabbi ay yahdurun. Artinya ucapkanlah wahai Muhammad, wahai Tuhanku, berkenanlah engkau melindungiku dari godaan syaitan, dan berkenanlah melindungiku wahai Tuhanku dari serbuan syaitan. Ini Nabi Muhammad, orang yang paling baik di seluruh alam, orang yang paling alim, paling pandai dan paling utama di sisi Allah. Beliau masih memerlukan perlindungan Allah dari godaan syaitan. Lalu bagaimana engkau dengan segala kebodohan engkau, kekurangan engkau dan kelalaian engkau? Kita makin perlu lagi berlindung kepada Allah. Nabi aja berlindung, apalagi kita berlindung kepada syaitan. Jadi ada 3 hal intinya untuk terhindar dari bujukan syaitan. 1, punya ilmu. Punya ilmu. Bila orang tidak berilmu, pasti sudah dihantamnya syaitan. 1, punya ilmu. Dengan ilmu kita tahu, oh ini bujukan syaitan, ini kada. Nah, ilmu. Yang kedua, jangan akrab dengan syaitan. Jangan akrab dengan syaitan. Syaitan macam-macam. Bini bisa jadi syaitan, anak jadi syaitan bisa, kawan bisa jadi syaitan. Setiap manusia-manusia yang membawa kita maksiat, setiap manusia-manusia yang membawa kita lalai kepada Allah, itu syaitan ngarannya. Nah, jangan akrab lawan itu. Kayak apa aja kita berilmu, kayak apa aja kita minta perlindungan lawan Allah, namun sakalambu guring lawan syaitan, mau kada mau. Mau kada mau, akhirnya kita akan dibawa oleh syaitan. Yang ketiga tadi minta perlindungan kepada Allah. Ilmunya ada, syaitannya jangan diparaki. Yang ketiga minta perlindungan kepada Allah. Nah, dipilih kawan kita. Oh, kawan ini apa garang? Selama ini menguntungkan kada. Bila kawan ini selama ini banyak membawa maksiat, itu sudah syaitan. Syayatinul ins ngarannya, syaitan manusia. Sedangkan mengenai pengaruh masyarakat, maka cukuplah bagi engkau pengertian. Jika engkau bercampur gaul dengan masyarakat umum dan menyetujui kesenangan nafsu mereka,
maka engkau berdosa dan engkau pasti merusakkan akhirat engkau. Kalau engkau menyalahi mereka, tentu engkau payah menghadapi perlakuan mereka yang menyakitkan hati dan keingkaran mereka. Juga engkau menyusahkan urusan dunia engkau. Kemudian engkau tidak aman dari dipujukkan untuk memusuhi dan membenci mereka. Akhirnya engkau terjerumus ke dalam keburukan mereka. Ini lingkungan, anak, bini, keluarga, tetangga, masyarakat. Kalau kita selalu menyetujui apa nangjarnya, pasti sudah kita akan hancur. Kalau kita selalu kadang menyetujui apa nangjarnya, kita akan dipujukkan, kita akan dijauhkan. Nah, jadi kayak apa caranya? Dipilih-pilih. Kita setujui kalau itu membawa kebaikan lawan kita. Jangan disetujui kalau itu kadang membawa kebaikan kepada kita. Bila mereka memuji engkau dan mengagungkan engkau, maka aku khawatir engkau akan terkena fitnah dan ujub mengenai mengagumi diri sendiri. Sebaliknya, kalau mereka mencela dan menghina engkau, maka aku takut engkau akan bersusah hati atau marah-marah, bukan karena Allah, yakni hanya untuk membela diri. Keduanya adalah penyakit yang merusak. Kalau kita mencari kesenangan masyarakat, mencari kesenangan keluarga, itu kadang akan ada habis-habisnya. Ridan nas ghayatun la tudrak, perkataan ahli hikmah. Keridaan manusia itu adalah kesudahan yang tidak bisa dicapai. Kayak apapun kita berusaha menyenangkan hati manusia, tetap ada yang kada ketuju lawan kita. Itu sudah hukum berlaku demikian, keputusan Allah. Ridan nas ghayatun la tudraku. Keridaan manusia, kesenangan manusia itu kesudahan yang kadang-kadang kita capai. Lebih baik kita mencari kesenangan Allah, itu mudah didapat. Mencari kesenangan Allah nyaman. Kalau mencari kesenangan manusia kada bisa. Ada aja yang salah di matanya. Kita selalu ingat kisah Luqman Hakim. Luqman Hakim dengan anaknya dan untanya. Ini contoh. Luqman Hakim lawan anak, lawan unta. Sidin di atas unta, anak di atas unta, unta berjalan lewat di pasar. Mak jauh orang pasar Luqman Hakim. Kada kasihan lawan unta dibuati berdua. Kasihannya unta dibuati berdua. Turun aja Sidin, anak aja dibuat di unta. Jalan. Luqman Hakim juga kepintaran, anak di unta seorang berjalan. Anak dibuat, seorang berjalan, unta anak dibuat. Turun anak-anak. Sidin naik ke unta, jalan. Umma juga Luqman Hakim terlalunya anak disuruh berjalan, seorang di unta. Seorang di unta, anak suruh berjalan burungnya. Akhirnya apa? Sidin turun kedua-duanya, anak berjalan, Sidin berjalan. Terus ya orang pintarnya unta kada ditunggang-tunggang, kenapa? Nah, kada nang pasnya. Jadi kalau kita mencari supaya manusia itu ketujuh lawan kita semuaan, itu mustahil. Mencari kesenangan Tuhan nyaman, kadang alih, kada perlu biaya. Banyak pekerjaan-pekerjaan yang membuat Tuhan senang lawan kita. Kalau mencari kesenangan manusia, kada ada habisnya. Selanjutnya, ingatlah keadaan engkau bersama mereka, manusia, makhluk, tetangga, keluarga, jiran, sesudah Anda berada dalam kubur selama 3 hari.
Mereka, bagaimana mereka meninggalkan engkau? Paling lawas 3 hari di kuburnya nunggui. Orang juga suruhnya nunggu ya kan. Mendiamkan engkau, melupakan engkau, yang hampir-hampir tidak lagi menyebut-nyebut engkau. Seolah-olah engkau tidak pernah mengenal mereka dan mereka tidak pernah mengenal engkau. Jadi pada saat itu dalam kubur yang ada tinggallah balas kasih Allah atau kemurkaannya, antara dua aja lagi. Apakah yang demikian itu bukan merupakan kerugian yang besar? Nah, kita bergaul, bermasyarakat, silahkan, tapi kalau membawa hasil positif lawan kita, membawa keuntungan akhirat lawan kita. Kalau kita rela melalaikan ibadah, rela meninggalkan menuntut ilmu hanya untuk membantu masyarakat, rugi. Seapa aja baiknya kita masyarakat tuh kayak itu bang, udah kita mati tinggalkannya juga. Masyarakat kita dukung bila membawa hasil kebaikan lawan kita. Masyarakat kita tinggalkan kalau sudah merusak ibadah kita. Allah pasti akan bersama kita. Engkau menyia-nyiakan hari-hari engkau bersama masyarakat umum dengan sedikit pemenuhan janji dan jarang bisa selamanya berkumpul dengan mereka. Sementara itu engkau meninggalkan khidmat kepada Allah Ta'ala, tempat kembali segala urusan. Jadi tidak ada yang tetap memuaskan engkau kecuali Allah selama-lamanya. Semua keperluan engkau pasti kembali kepada Allah, dan semua penyerahan tentu tertuju kepadanya Allah. Semua pegangan dalam segala keadaan dan setiap menghadapi kesengsaraan serta ketakutan hanyalah kepadanya Allah, Tuhan yang Maha Esa, tiada sekutu baginya. Oleh sebab itu, renungkanlah wahai orang yang patut dikasihani. Mudah-mudahan engkau diberi petunjuk benar, insya Allah. Allah jualah yang menguasai petunjuk dengan anugerahnya. Nah, selanjutnya adalah nafsu yang mempengaruhi kita sehingga kita terhambat daripada mencapai cita-cita yang luhur. Ila hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Shiratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana ma akhta'na wa ma ta'ammadna wa ma asrarna wa ma a'lanna wa ma asrafna wa ma anta a'lam bihi minna, antal muqaddim wa antal muakhir, la ilaha illa anta. Allahumma nafa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna fahman wa ilma wa 'amalan wa huda wa tawfiqa bi rahmatika ya arhamar rahimin. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam.